Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk kali ini materi tentang prakarya masih di kerajinan bahan tekstil. Tujuannya setelah mempelajari ini kalian mampu menyatakan tentang keragaman karya kerajinan tekstil sebagai ungkapan rasa bangga, wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kemudian mampu memahami prinsip, jenis, sikap dari karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan, dan bisa menerapkan teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Contohnya untuk kerajinan bahan tekstil itu salah satunya kebanggaan Indonesia ya, batik. Jadi batik itu merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Jadi masing-masing daerah pun ada ciri khasnya masing-masing untuk batiknya. Batik Kalteng benang bintik, batik Jawa beda lagi ya. Kemudian batik Banjarmasin itu batiknya apa itu yang bulat-bulat biasanya itu? Sasirangan, batik Sasirangan. Oke. Jadi kerajinan itu apa? Nah, bagian dari seni rupa. Terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual yang membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional, kegunaan, serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan ya. Selain untuk fungsi penghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil ini dibuat untuk berbagai tujuan. Nah, salah satunya fungsi penghias. Nah, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya hiasan dinding ya. Kemudian yang kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya pakaian ya, busana, tas dan aksesoris. Kemudian ada lagi fungsi kelengkapan ritual. Nah, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis ya. Benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ini kain ulos. Jadi kain tenun tersebut itu dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat. Kemudian yang keempat itu fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan dapat juga berfungsi sebagai simbolik ya. Jadi ada hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tenun, tapestri, batik yang dibuat motif simbol. Kemudian kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Contoh produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghias dan kerajinan fungsi benda pakai, yakni ini ya. Ada sapu tangan yang dominansi fungsi pakai. Kemudian ada juga sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen, tetapi masih dapat digunakan sebagai lap wajah. Kemudian ada juga sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik, tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Itu ya contohnya. Kemudian prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai.
Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Jadi, pada dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Jadi semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang perajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Kemudian yang kedua, keterampilan tangan. Nah, ini ya. Jadi kesadaran material adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Dengan kata lain, kesadaran seorang perajin untuk menghasilkan suatu yang berkualitas disertai kepekaan terhadap apa yang terpaut dengan perkakas itu. Artinya, kepekaan terhadap tenaga manusia, bahan, alat, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya. Kemudian unsur estetik. Nah, nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keanekaragaman bentuk suatu fungsi yang sebagai produk hias, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Kemudian ada lagi produk kerajinan tapestry. Ini contohnya ya. Jadi berdasarkan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama serta pusat perhatiannya sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis tuh. Kemudian untuk yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Jadi unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Jadi ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama itu hiasan pada permukaan produk. Kemudian yang kedua itu hiasan terstruktur. Ya, jadi pembuatan hiasan dibentuk sejak awal dan menyatu dengan produk itu sendiri. Kemudian jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Jadi, rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yakni cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Nah, kemudian dua macam teknik dan pembuatan kerajinan tekstil itu ada struktur dan dekoratif. Kalau teknik struktur itu susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibuat dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut. Kemudian kalau teknik dekoratif itu sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita itu ya.